indonesianu.nl. Saya nggak pernah terpikirkan untuk jadi pengusaha ya, karena saya dididik di keluarga itu untuk jadi pegawai sebetulnya. Akhir tahun 80-an saya merasa happy banget bisa bekerja di perusahaan asing, gaji sangat memuaskan. Tapi tahun 2000 ada ribuan karyawan kena PHK, termasuk saya. Sejak itulah saya mulai sadar bahwa sebesar apapun perusahaan tempat orang bekerja tidak bisa dijadikan gantungan selamanya. Ini sapi-sapinya sapi apa nih? Friesland Holstein. Itu artinya sapi Indonesia atau? Oh no. Friesland itu sapi ras dari Belanda. Nah kalau soal kejunya, keju dari hasil susu sapi Indonesia dan keju dari susu sapi Belanda gitu. Rasa sama. Yang membedakan itu untuk susu dengan volume yang sama, susu dari sapi Belanda itu menghasilkan keju lebih banyak. Sewaktu saya masih bekerja, beberapa kali saya ke negara barat dan saya kenal banyak keju. Ini saya jadi suka keju. Waktu itu hampir tiap hari selalu ada keju di rumah saya. Kalau habis saya beli lagi. Saya mikir-mikir kalau beli terus boros juga. Akhirnya kepikiran untuk mulai bikin keju sendiri. Saya masih ingat bulan pertama saya jual cuma dapat uang 140.000. Satu bulan penghasilan saya 140.000. Sementara biaya keseharian anak sekolah dan sehari-hari saya harus membiayai keluarga itu bertambah terus. Tabungan saya sedikit demi sedikit tergerogoti. Jadi sempat saya nggak punya uang di awal tahun 2012. Saya terpaksa jual beberapa barang yang bisa saya jual. Ketika ada orang yang komentar, wah ini kejunya nggak enak, nggak suka, gimana perasaannya? Beberapa kali kejadian, terus saya tanya apa yang diinginkan gitu. Tapi maksudnya nggak pernah terus sedih, terus udahlah stop aja. Kadang sedih, tapi nggak pernah stop. Pertengahan 2012, produksi keju saya diliput pertama oleh tabloid yang mengkhususkan diri di bidang kuliner. Nah, itulah kayaknya awal keju saya mulai populer. Tahun 2013 mulai bisa menabung, mulai bisa investasi beberapa peralatan sampai sekarang, dan saya merasa happy. Sekarang saya merasa lebih senang dibanding waktu masih jadi karyawan. Ketika suami saya memilih untuk berbisnis keju, saya mencoba membiarkan dia untuk mengembangkan dirinya seluas mungkin. Mungkin memang itu sudah menjadi passion dia, karena saya lihat dia mencoba dari satu percobaan ke percobaan seterusnya sampai kemudian dia berhasil. Kok bisa sampai ada orang di Subang atau di daerah-daerah yang sebenarnya itu daerah tempe? Ya. Kok bisa sampai ada pesan keju itu bagaimana? Nah, itu dia. Karena Mas Tri kan di internet itu kan kadang-kadang kasih contoh makanan. Makanan yang dengan aplikasi keju gitu loh. Jadi terus akhirnya kan ngeliat temennya
bikin gitu. Terus akhirnya dia ingin juga untuk membuat makanan yang berbasis mozzarella itu. Yang membuat saya tetap optimis bahwa bisnis keju tetap menarik adalah karena jumlah generasi muda di Indonesia sangat besar, dan salah satu ciri mereka adalah mereka sangat terbuka dengan budaya dari barat, termasuk budaya makan. Termasuk di dalamnya adalah budaya makan keju. indonesianu.nl